Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Mas Abror, Mas. Ya. Tadi ya udah bicara Bang Hariko gitu soal pengalaman. Sebenarnya itu hanya usulan dalam format debat apapun. Sebenarnya pasangan Siap-siap Prabowo aja Gibran siap gitu. gitu. Tapi kalau melihat dalam konteks yang tadi ya soal pengalaman itu gimana? Iya, pertama justru karena pengalaman kita agak kebingungan kenapa kok sekarang Pak Prabowo jarang hadir dalam forum-forum diskusi. Itu ada datanya, kemarin kita viral tuh di media sosial. Kurang lebih ada berapa belas, saya agak lupa, forum-forum yang biasanya dihadiri oleh Capres dan Cawapres, kemudian dari 02 tidak berkenan hadir dan itu berulang. Ini kan jadi pertanyaan, ini tadinya katanya berpengalaman, tapi kok kenapa nggak hadir? Gitu. Nah, kemudian juga tadi soal kalau memang siap, ya kan, kenapa kok harus dikurangi? Ya, padahal kita sama-sama percaya bahwa ini adalah ruang terbaik untuk menyampaikan ide dan gagasan. Adalah forum yang tepat gitu, yang ditunggu-tunggu masyarakat. Tapi kenapa harus dikurangi? Nah, itu pertanyaan kan. Tapi oke, saya juga justru ingin mengkomentari tadi. Rasa-rasanya apa ya, kenapa kok seolah-olah jadi ada fitnah padahal dari 02 sendiri yang menyampaikan akan dikurangi. Melalui usulan itu ya? Iya, itu kan bukan fitnah, itu kan sebuah penyampaian fakta saja. Dan lagi-lagi ini ruang demokrasi, biasa saja kita berdebat dan seterusnya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa debat ini kan waktunya tarung ide dan gagasan, bukan jogetan gitu. Jadi ya mari kita manfaatkan ini bersama semaksimal mungkin. Kita punya sejarah panjang tentang perdebatan di ruang demokrasi. Kemarin juga di 2019 ada debat capres-cawapres yang kita ketahui bersama, yang formatnya sama dengan tahun sebelumnya dan sebelumnya. Mari kita lanjutkan proses yang sudah baik dan juga kalau bisa ditambahkan di ruang-ruang yang lain. Gitu. Oke, siap. Kalau tadi dipertanyakan juga soal pengalaman oleh Mas Hariko, Bang Gundrom, Ganjar dan juga Mahfud ini dipertanyakan pengalaman ya, bagaimana sebegitu siapkah menghadapi debat kali ini melawan Pak Prabowo yang sudah berkali-kali hadir dalam debat Pilpres? Nah, pertanyaan saya juga sama. Kalau memang sudah pernah berdebat di Pilpres, kenapa kok mengusulkan aturan yang bisa ditafsirkan macam-macam? Sehingga muncul tafsiran merasa diremehkan. Padahal mengusulkan aturan yang bisa ditafsirkan macam-macam, pengurangan, kemudian soal format tanya jawab, itu kan bisa mengesankan yang kurang baik. Kalau memang siap ya siap aja deh gitu kan, nggak usah mengusulkan macam-macam gitu kan. Ya kembalilah kepada 2019-2014. Nah, memang benar bahwa hanya Pak Prabowo yang pernah melewati debat Pilpres. Pertanyaannya, hal itu bisa membuat beliau berpengalaman atau malah bikin kapok sehingga mengusulkan hal yang aneh-aneh gitu kan. Kita ingat bahwa 2014 sebenarnya Pak Jokowi itu ketinggalan di beberapa minggu terakhir kalau dilihat dari survei. Tapi ada tiga hal yang waktu itu bikin beliau sukses. Pertama, Pak Jokowi tampil ya sedemikian bagus dalam format melawan Pak Prabowo. Dan masih ingat kata-kata waktu itu Pak Prabowo ditanya soal singkatan, kemudian kinerja TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, Pak Prabowo tidak bisa menjawab dan itu menjadi bulan-bulanan. Kemudian Pak JK juga bertanya soal banyaknya bisnis yang dikuasai oleh keluarga Prabowo waktu itu. Dan kemudian juga ada konser 2 jari waktu itu. Kemudian juga ada masalah Fahri Hamzah meremehkan Hari Santri yang menyebut dengan hal yang sinting. Tiga hal tersebut, debat yang bagus, kemudian juga ada konser 2 jari, ada juga ada gol bunuh diri dari pihak lawan, itu adalah yang menyebabkan Pak Jokowi bisa menyalip Pak Prabowo di menit-menit terakhir. Jadi debat itu benar tadi disampaikan bahwa banyak publik yang menunggu melihat calonnya itu berdebatnya bagaimana, karena itulah kita ingin setiap paslon itu bisa tampil ya secara alami tanpa harus diatur sana sini. Kalau memang berpengalaman, kalau memang sudah melewati acara-acara debat sebelumnya, ya seharusnya tidak memberikan usulan yang aneh-aneh. Biarlah aturan yang sudah ada, tradisi yang sudah ada, 2014, 2019 debat yang secara alami ya. Karena ya itu kan banyak yang kekhawatiran ya. Kalau debat terbuka nanti kayak Pilpres Amerika, nanti perdebatan, padahal
Iya, Oke, enggak langsung juga saja kita kok. tanyakan Etika kalau kita begitu ke sebagai Bang orang Hariko, timur Bang. tetap menjaga, Iya. tidak akan pernah menyerah. Ya. Ya. Nah, langsung dijawab saja. Pengalaman atau kapok? Ya, terima kasih. Tidak ada usulan yang aneh-aneh sebetulnya ya dari tim kampanye Prabowo Gibran itu. Tadi sudah kami Bisa ditafsirkan tegaskan. beragam maksudnya Iya. tadi. Hanya bilang kalau bisa dikurangi, kalau tidak bisa nggak ada masalah. Kalau 01 kemudian juga 3 anti terhadap usulan, ini gimana juga gitu loh. Kalau nggak diterima juga nggak ada masalah. Kita akan tetap mengikuti debat sesuai dengan ketentuan KPU gitu. Ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Oke. Apalagi disebutkan kalau 02 pasangan nomor 2 minta debat ditiadakan, itu tidak ada sama sekali Ya. gitu. Kemudian mengenai kehadiran dalam debat-debat itu data dari mana yang mengatakan itu? Kan data dari Twitter. Kelompok mana yang Ya, menyebutkan bukan itu? debat, Tapi kan Bang, kita juga tapi lihat ada menghadiri beberapa debat, ya. bukan menghadiri debat, menghadiri forum-forum diskusi. Iya, itu ya, data di dari kampus. lembaga mana? Loh, itu semua orang bisa lihat juga, Nggak, Bang. maksudnya data dari lembaga mana? Itu didata atau dicatat oleh teman-teman netizen. Melihat Netizennya siapa? forum-forum. Oh, banyak sekali netizen. Nah, itu kan Abang maksud saya- meremehi netizen-netizen yang Maksud hari saya, Mas Abror, saya mohon Ya. maaf, tidak bisa menyebutkan lembaga mana yang mengeluarkan data di mana saja ketidakhadiran Pak Prabowo dan Mas Gibran. Beliau tidak bisa menyebutkan datanya. Oke, ya kan? kalau misalnya Dalam Muhammadiyah diskusi sama Hewan kemarin Muhammadiyah, juga. dalam diskusi Iya, terakhir juga tidak artinya dihadiri. gini, gitu. orang bisa saja, setiap orang punya data. Ya. Karena di Indonesia ini ada 430.000 organisasi kemasyarakatan. Semuanya bisa mengundang debat, semuanya bisa mengadakan acara. Kan seperti itu. Di Indonesia ini juga ada puluhan ribu kampus. Ya kan? Semuanya berhak mengadakan acara mengundang capres. Misalnya kemarin, ketika acara di Muhammadiyah, Ya. sudah disampaikan oleh seluruh media bahwa Mas Gibran itu menghadiri acara di sebuah pesantren di Mojokerto. Ya. Semua media sudah menyampaikan. Tetapi orang yang sudah tidak mau tahu tetap akan menggaungkan tagar Gibran takut debat. Padahal dia juga sedang mengunjungi sebuah daerah gitu loh. Jadi tidak ada ceritanya misalnya dalam sebuah acara, kemudian Pak Prabowo sama Mas Gibran diundang, dia tidak menghadiri tanpa menghadiri Oke. acara lain. Berhalangan, artinya dua hal Selalu tadi sudah ada. dijawab, Mas. Selalu Ya. ada. Pertanyaan ketiga. Ya kan? Misalnya kalau kaitannya dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu juga dalam catatan kami itu pernah menghindari perdebatan terbuka dengan DPRD di Jawa Tengah. Itu juga menghindari perdebatan. Cuma kan kita ini dari tim Pak Prabowo ini nggak mau lah kita ungkit juga kemudian untuk menjelekan dia, memberikan label kepada dia, nggak usah gitu loh. Karena kita akan hilang nanti perdebatannya gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada itu menghindari perdebatan atau takut berdebat. Itu ada acara di sini, ada acara di sini, itu dan klarifikasinya. kedua-duanya ormas besar gitu Ya, loh. oke. Termasuk misalnya ketika ada acara kemarin di di CSIS atau di forum luar negeri itu kan Pak Ganjar juga nggak hadir. Cuma kan kami dari timnya Pak Prabowo Gibran tidak terbiasa membaca judul berita. Ganjar tidak hadir di acara forum luar negeri. Kita baca alasannya apa? Terlambat pesawat. Oh, terlambat pesawat. Wajar, tapi dia sudah punya niat baik. Nggak kita viralkan Oke, gitu loh. ya. Tapi yang kita heran, sudah jelas-jelas Mas Gibran itu hadir di acara Mojokerto. Mereka berhalangan di acara Muhammadiyah. Diviralkan Gibran takut debat. Macam-macam lah dikasih label, apa namanya itu? Sejenis makanan-makanan itulah gitu loh. Nah kita kan sudah nggak mau lagi lah, kita sudah selesailah era cebong kampret ini. Kita nggak mau ngasih label ini. Kalau dari sana kan nempelin label-label terus. Mas Hariko, Oke. itu yang kita sudah terjawab. hindari. Pertanyaan ketiga, Ya. jadi sebenarnya berpengalaman atau kaplok nih Pak Prabowo? Dalam Nggak ada istilah kapok ya. Jadi Pak Prabowo itu, jangankan debat, sudah berkali-kali hampir mati untuk Indonesia aja siap. Apalagi kalau cuma berdebat. Ya, kan dia bilang seperti itu. Dan memang seperti yang dialami di lapangan kan oleh Pak Prabowo kan berkali-kali disampaikan semangat itu. Dia sejak kecil sudah dipersiapkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya untuk menghadapi segala resiko. Oke. Makanya Pak Prabowo itu ya, jangankan kami difitnah menghilangkan debat. Bahkan Pak Prabowo itu difitnah mencekik dan menampar Wamentan. Pak Prabowo itu juga difitnah, bahkan Habib Lutfi itu juga difitnah. Mohon maaf ya, dari akunnya
02 ini difitnah 02 bahwasannya berapa? 01 ini. Oh, akun apa itu? Kayaknya saya nggak ada yang begitu. Nanti saya tunjukkan, saya masih ada. Oke. Ya, silakan. Jadi difitnah bahwasannya Kaisang sama Gibran ini memberikan uang kepada Habib Lutfi. Oke. Ada videonya, itu pun Pak Prabowo nggak marah. Pak Prabowo itu tidak pernah benci sama orang yang benci sama dirinya. Oke. Oke. Pak Prabowo baru agak terganggu kalau ada orang yang benci Indonesia. Oke, Mas Begitulah Hariko, kira-kira. karena tadi sudah mention soal Pak Ganjar, saya langsung ke Mas Gun Rom. Mas. Ya, saya koreksi. Kalau CSIS itu beliau hadir ya. Kalau yang dimaksud perdebatan atau dialog itu kan yang konteksnya adalah dalam rangka Pilpres. Jadi tidak perlu misalnya soal DPRD yang sebelum Pilpres itu memang disampaikan. Karena itu enggak relevan ya. Yang perlu dipertanyakan itu kemana Mas Gibran waktu adalah dialog dengan TV One. Jadi nggak usah muter-muter acara yang Muhammadiyah, kemudian soal data itu lembaga yang mana ya. Soal data itu, fakta itu publik, netizen juga sudah bisa melihat. Yang terbaru aja lah, acara TV One. Kemana Mas Gibran di saat ada dialog dan posternya sudah dikirim kemana-mana. Di situ ada Caimin, di situ ada Prof. Mahfud, dan di situ ada Mas Gibran dalam poster itu ternyata tidak hadir. Dan itu acaranya juga malam. Jadi nggak usah ngeles bahwa sedang ada di Solo, kemudian juga karena ada acara, karena kita lihat nggak ada acara, sudah jauh-jauh hari diumumkan ada acara dialog dalam Cawapres itu. Kemudian juga tadi disampaikan acara di Muhammadiyah, kemudian juga acara di Surabaya, ya, kemudian acara di Jogja. Jadi banyak sekali netizen juga sudah melihat, publik sudah melihat, jangan-jangan memang kalau Pak Prabowo sudah pernah melewati debat-debat Pilpres. Tapi Mas Gibran ya sering menghindar dari acara-acara dialog tersebut, kecuali acara-acara yang digelar oleh komunitasnya sendiri. Ya, kalau komunitasnya sendiri ya bisa jadi sudah ramah itu kan, pertanyaannya bisa ramah, tidak bisa menghadapi pertanyaan mahasiswa yang kritis gitu loh. Jadi ini kembali memang bahwa apakah kita punya itikat yang baik untuk menjawab undangan acara ya. Kalau seorang muslim yang baik menjawab undangan itu hukumnya wajib. Faida da'aka fajibhu. Itu ada hadis Nabi, kalau ada orang yang mengundang kamu, maka kamu wajib untuk menghadiri. Jadi kembali bahwa kita berharap perdebatan ini perdebatan yang bisa memberikan masukan-masukan dan juga secara natural, secara alami, gitu kan. Tidak perlu terlalu banyak diatur-atur. Gitu. Demikian. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa. Oke, artinya usulan silahkan disampaikan, tapi kan nanti juga kita masih menunggu juga dari KPU ya, sebenarnya format Kita ikut nanti. KPU. Kita akan ikut, semua paslon sudah menyatakan sikapnya apapun, format yang disampaikan oleh KPU akan diikuti. Karena sekali lagi ini juga akan mempengaruhi pandangan dari pemilih nanti. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Hariko. Terima Mas kasih, Abdul, terima Pak kasih. Iwan. Mas Mas Guntur Guntur, Romli juga terima terima kasih kasih. sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.